Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakian Syahal Kotsar dengan NIM 25020160012, program studi administrasi publik. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kebijakan publik dengan pendekatan inkremental. Nah, kebijakan yang saya bahas adalah kebijakan larangan ekspor biji nikel di Indonesia. Nah, yang pertama dari latar belakang kebijakan. Nah, model inkremental menjelaskan bahwa perubahan kebijakan biasanya tidak dilakukan secara langsung dalam skala besar, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang bertahap. Nah, artinya kebijakan yang sudah ada tidak dapat langsung diganti, tetapi disesuaikan dengan kondisi baru. Terus juga kebijakan larangan ekspor biji nikel juga bisa dilihat seperti itu. Nah, awalnya sudah ada arah kebijakan dari Undang-Undang tahun 2009 tentang hilirisasi. Nah, cuman dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga perlu penguatan di tahap berikutnya. Terus ada analisis kebijakan inkremental. Nah, proses kebijakan ini tuh berlangsung secara bertahap. Pada 2014 ekspor biji nikel mulai dilarang. Lalu pada tahun 2017 sempat dilonggarkan karena kondisi industri belum siap. Nah, setelah itu pada tahun 2020 kebijakan kembali diperkuat dengan larangan ekspor secara penuh. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kebijakan berkembang secara bertahap dan menyesuaikan kondisi, bukan langsung berubah secara drastis. Nah, yang ketiga, siapa aja sih yang menjadi aktor dan kompromi dan tahapannya? Nah, kebijakan ini tuh melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, perusahaan tambang, investor, dan pemerintah daerah. Nah, selain itu ada juga pengaruh dari pihak luar seperti Uni Eropa. Nah, karena banyak kepentingan, kebijakan ini tidak langsung diterapkan sepenuhnya, tetapi mengalami penyesuaian. Contohnya pada tahun 2017 ketika kebijakan dilonggarkan. Tahapannya mulai dari tahun 2009, kemudian 2014, 2017, dan 2020. Nah, yang menjadi faktor pendukung dan hambatannya itu, ya faktor pendukungnya itu adalah Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan permintaan global yang tinggi. Hal ini tuh membuat kebijakan ini tuh cukup kuat. Terus juga ada hambatannya seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan industri, dan juga tekanan-tekanan dari pihak internasional. Selain itu, isu lingkungan dan pemerataan manfaat juga menjadi tantangan. Jadi kesimpulan dari analisis kebijakan ini adalah kebijakan ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan inkremental masih relevan karena kebijakan berkembang secara bertahap dan menyesuaikan kondisi yang ada. Namun, kelemahannya adalah perubahan yang cenderung lebih lambat. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep inkremental. Nah, model inkremental ini adalah pendekatan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebijakan lama agar tetap relevan dengan kondisi baru. Terus kelebihan dan kekurangannya adalah mulai dari kelebihan itu lebih realistis, lebih mudah diterapkan juga dan tidak terlalu riskan atau berisiko besar. Sedangkan yang menjadi kekurangannya itu adalah perubahannya itu berjalan lambat dan kurang mendorong inovasi yang cukup besar. Contoh kebijakannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang kebijakan larangan ekspor biji nikel yang berkembang dari tahun 2009, 2014, 2017 hingga 2020. Terus, apa saja menjadi faktor yang mempengaruhi? Nah, menjadi faktor mempengaruhi itu adalah faktor yang antara lain itu berkesinambungan tentang kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan banyaknya aktor yang terlibat. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.